Tapis ini secara universal, secara umum bahwa dia dipakai oleh pepadun maupun sai batin. Masing-masing jenis tapis itu disesuaikan dengan pemakaian adat. Nah, ada pepadun itu ada Gopak tulang bawang, Agung Siromego, Sungkai, Waikanan, dan Kubian Bersuku. Orang udah mengganggu mulai Lampungnya loh, mulai orang Lampungnya kayak apa, Nyaru itu kayak apa, ngomong Lampung itu kayak apa. Dan pasar-pasar tradisionalnya itu ya dibaikin lagi lah, karena orang pengen beli ikan, pengen beli oleh-oleh itu pasti khas Menggala. Ya saya lihat khasnya banyak sekali dan itu sudah ada, tinggal men-packagingnya. Dan itu memang harus dikenalkan dan menjadi salah satu produk unggulan Lampung itu tapis. Orang ke tulang bawang pengen dong, pengen tapis khas tulang bawang. Nah, bagaimana ini supaya ada ya dikembalikan lagi, UKM-UKM itu harus diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari channel YouTube Fitra Semula Jadi. Ya pun, iya, tapi pun. Jadi ingin mewawancarai Abang selaku menstru tapis khususnya, dan memang selama ini Abang sudah sebagai penggiat tapis yang memang perancang tapis yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya baik di Tulang Bawang, Provinsi Lampung, bahkan secara nasional gitu, Bang. Nah, di sini saya selaku orang yang ikut serta dan ada kepedulian untuk masalah mengangkat tapis, ingin mengetahui berkaitan dengan sejarah tapis, Bang. Seperti apa berkaitan dengan sejarah tapis tersebut? Baik. Tapis ini secara universal, secara umum bahwa dia dipakai oleh pepadun maupun sai batin. Masing-masing jenis tapis itu disesuaikan dengan pemakaian adat. Nah, ada pepadun itu ada Gopak tulang bawang, Agung Siromego, Sungkai, Waikanan, dan Kubian Bersuku. Sedangkan sai batin terdiri dari Paksi Paskalabra, sai batin pesisir Sebarat, Kroy, Kota Agung, dan sebagainya. Jadi semua wilayah Lampung ini memakai tapis. Hanya tapisnya ditentukan untuk siapa, apakah untuk pengantin, untuk istri penyimbang atau sultan, atau istri parwatin, atau untuk gadis, atau untuk orang tua. Jadi secara pemakaian adat bahwa tapis ini memiliki nilai filosofi bahwa kain yang digunakan dalam upacara adat istiadat tidak bisa digantikan pakaian lain atau kain lain. Terus tapis ini biasanya digunakan dalam hal acara-acara adat, itu dalam hal acara apa gitu biasanya, Pak? Bisa dikatakan tapis ini mengikuti daur kehidupan. Maksudnya dari lahir disudah tutupi tapis supaya keindahan seorang putri ya. Ketika dia remaja dipakaikan tapis sebagai muli. Kemudian pada saat dia berumah tangga itu dipakaikan tapis Jung Syarat Dewasano atau tapis Ino, ada menunjukkan bahwa dia proses pengantin. Dan setelah dia menikah pun duduknya sebagai mirul atau istri penyimbang itu menggunakan tapis juga, tapisnya berbeda. Nah, jadi sampai pada saat meninggal pun biasanya sebagai kehormatan itu ditutupi dengan tapis. Jadi tapis ini digunakan dengan berbagai fungsi, terutama itu dalam upacara adat istiadat Lampung, apakah pepadun maupun sai batin. Terus biasanya ada nggak perbedaan antara tapis antara sai batin dengan pepadun itu, Bang, khususnya? Oh, ada, dari namanya itu beda. Kalau tapis sai batin kan tapis Ino berbeda ya. Ada tapis kaca mereka juga punya, terus Anda juga ada. Nah, kalau tapis pepadun kan ada tapis Dewasano, ada tapis ada tapis Jung Syarat, tapis kaca, tapis Cucu Anda, banyak sekali tapis-tapisnya. Nah, khusus Tulang Bawang itu ada tapis Cucuk Sutro, ada tapis Laut Linau, ada tapis Bintang Perak, tapis Dewasano, ada tapis Pucuk Rebung. Jadi ini khas Tulang Bawang sebenarnya. Jadi Megopak Tulang Bawang punya tapis sendiri yang harusnya itu sudah digunakan, dilestarikan, dikembangkan oleh masyarakat Tulang Bawang sendiri. Dalam hal ini pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang melalui Dekranasdanya itu harus membimbing, membina UKM-UKM yang ada di Tulang Bawang. Kalaupun belum ada, bisa diciptakan, diadakan pelatihan untuk supaya bagaimana masyarakat Lampung Megopak Tulang Bawang ini atau Tulang Bawang atau Menggalo itu punya UKM yang membuat tapis juga. Karena banyak jenis tapis yang menjadikan ciri khas Tulang Bawang itu sendiri yang harus dikembangkan atau dilestarikan kembali. Tanpa ada rasa cinta dari pemerintahnya maupun masyarakatnya, ya tentunya budaya tapis di Tulang Bawang akan hilang. Itu yang khususnya tapis Tulang Bawang, ciri khasnya apa Bang yang sangat menonjol sekali, misalkan dalam artian yang bisa bisa kita kenal gitu Bang? Ya tapis bintang perak yang digunakan muli itu, itu hasilnya dari Tulang Bawang. Tapis bintang perak itu untuk pakaian muli Tulang Bawang sebenarnya, ini dijadikan sebagai untuk tingkat provinsi. Pakaian tapis muli, rata-rata Tulang Bawang muli Merana itu pakai bintang perak. Tapis laut linau itu khas, tapis kibang atau cucuk sutro itu khas, tapis laut Arem, kemudian tapis Dewasano, tapis Limas Kebar, banyak macam dan motifnya. Itu kemudian tapis itu sampai sekarang masih tidak digiatkan atau dengan pengrajin khususnya Bang, khususnya masih digalakkan atau masih terus berjalan atau enggak? Untuk wilayah Tulang Bawang sepertinya ada mungkin, tetapi saya tidak tahu perkembangan seperti apa. Tetapi kalau kemarin saya lihat di wilayah Kampung Lampungnya itu tidak ada. Mungkin ada, mungkin di yang wilayah-wilayah tertentu yang mungkin jauh, tapi sudah seharusnya itu dikembangkan. Jadi kalau saya lihat perkembangannya jauh dari kabupaten lain untuk tapis. Terus selama ini apakah sudah ada edukasi khusus gitu Bang berkaitan dengan pengenalan tapis terhadap anak-anak khususnya di sekolah, baik misalkan SD, SMP, SMA, kemudian termasuk perguruan tinggi atau pemuda-pemuda umumnya supaya tetap peduli dan mengerti, paham tentang tapis? Itu untuk wilayah mana? Khususnya Tulang Bawang. Oh, kalau itu kan saran melalui dinas pendidikan ya, karena itu sudah masuk ke dalam kurikulum pengajaran. Saya itu bukan, saya tidak bisa mengatakan apakah bisa atau tidak, tapi paling tidak pengenalan itu harus memang melalui dunia pendidikan ya. Kemudian lembaga-lembaga seperti sanggar-sanggar atau masyarakat pencinta peduli begitu. Dan itu memang harus dikenalkan dan menjadi salah satu produk unggulan Lampung itu tapis. Orang ke Tulang Bawang pengen tapis khas Tulang Bawang. Nah, bagaimana ini supaya ada ya dikembangkan lagi, UKM-UKM-nya itu harus diadakan. Jadi kalau menurut saya ya memang pekerjaan yang luar biasa dilakukan oleh pemuda-pemuda yang milenial yang asalnya dari Tulang Bawang untuk mulampio kembangkan Tulang Bawang, karena Tulang Bawang itu dilihat sebagai salah satu aset wisata budaya, wisata sejarah yang kita jual itu Tulang Bawangnya, bukan milik duanya. Karena yang melihat orang kan masyarakat adatnya, itu yang harus dinampakkan atau yang harus dijadikan produk unggulan wisatanya. Itu gimana trik khususnya Bang mengenalkan khususnya tapis ini kemudian supaya masyarakat itu menyukai, mencintai dan bahkan bangga dengan tapis itu sendiri? Ya ada mungkin dari dunia pariwisata ya. Ya pertama kalau di dinas Dekranasdanya harus mengadakan pelatihan kembali tapis di kampung-kampung Lampung. Kemudian untuk masa bangga ya tentu entertainment lah. Ada kan di sana lomba model pakai tapis khas Tulang Bawang begitu. Festival Tulang Bawangnya itu diadakan karnaval tapis atau lomba menyulam tapis, lomba mendesain tapis begitu. Atau kan orang anak muda sekarang kan kalau IG segala macam lomba foto objeknya sebagai tapis, sebenarnya bisa itu semua. Jadi memang harus ada upaya gitu. Jadi entertainmentnya harus jalan. Terus himbauan Abang terhadap pemerintah daerah khususnya Tulang Bawang ataupun masyarakat apa Bang kira-kira Bang? Ya adalah kerjasama yang baik tentunya antara masyarakat dengan pemerintah, karena untuk memajukan suatu daerah khususnya kalau Kabupaten Tulang Bawang
itu ada kerjasama yang baik, masyarakatnya juga mau dibangun, mau diajak kerjasama untuk mengerjakan sesuatu program pemerintah, dan pemerintah juga memang harus proaktif juga pada ini, dan terutama itu dalam masyarakat Lampungnya, adatnya, karena dia menjadi salah satu sisi yang menarik untuk orang datang. Orang ke Manggala mau lihat kampung Lampungnya loh, mau lihat orang Lampungnya kayak apa, Nyaru itu kayak apa, ngomong Lampung Manggala itu kayak apa. Dan pasar-pasar tradisionalnya itu ya dibaikin lagi lah, karena orang pengen beli ikan, pengen beli oleh-oleh, itu pasti khas Manggala. Ya saya lihat khasnya banyak sekali, dan itu sudah ada, tinggal mempackagingnya. Jadi ada kerjasama lah dengan dinas perindustrian, berkaitan dengan apa namanya, melihat potensi yang ada di tulang bawang itu. Kira-kira harapan abang gimana bang, kira-kira dalam pengembangan potensi berkaitan dengan pariwisata ataupun berkaitan dengan khususnya kerajinan, khususnya tapis gitu bang? Ya itu maksud saya diadakan kembali. Jadi pemerintah melalui Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Tulang Bawang itu harus melatih atau mengadakan program pelatihan. Nah saya sebagai memiliki lembaga Rason Institute, saya siap bekerja sama dengan Kabupaten Tulang Bawang untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Tentunya kalau mereka punya program, saya siap ya untuk bantu. Terus strategi Jitu ataupun langkah-langkah Jitu untuk berkaitan dengan promosi tapis ini ataupun bahkan marketingnya atau penjualan tapis bagaimana bang bagusnya? Ya itu ada Pak, maksudnya ya tentunya membuka para wisatanya harus dipromosikan. Orang datang ke Tulang Bawang kan pasti mau bawa cenderamata oleh-oleh, itu salah satu. Kalau para wisatanya nggak jalan, ya tentunya orang tidak datang ke Tulang Bawang. Jadi diusahakan dengan adanya transportasi atau via tol ini yang tidak mencapai 2 jam sudah sampai ke Tulang Bawang, Bandar Lampung, itu diharapkan Dinas Pariwisata mengenjot bagaimana memperbaiki kembali objek-objek wisatanya dan memperbaiki lagi kulinernya. Untuk oleh-oleh kuliner, oleh-oleh kerajinan itu harus dikembangkan, karena ketika ada wisatawan pasti ada pembelinya. Tapi kalau nggak ada wisatawan ya orang situ aja yang beli. Itu marketnya sih sebenarnya. Oke bang, terima kasih banyak berkaitan dengan sudah banyak yang disampaikan untuk masalah tapis ini bang. Semoga dari apa yang abang sampaikan itu menjadi informasi yang bagus untuk anak-anak para pelajar atau masyarakat umumnya, supaya ke depan tapis kita bisa lebih dicintai, dihargai, dan bahkan menjadi suatu kebanggaan. Terima kasih. Pak Dipun.